Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kami akan menampilkan video tentang komunikasi data. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ferdian Agusta dan di sebelah kanan saya Sekar Rizky Anggraini dan di sebelah kiri saya. Koda Nurtasari. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Apa itu komunikasi data? Komunikasi adalah berbicara atau proses pertukaran informasi, ide, gagasan, atau perasaan antara individu maupun kelompok. Sedangkan, data adalah informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Jadi, definisi komunikasi data adalah mengacu pada proses pengiriman atau pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat yang melibatkan transmisi data dari tempat ke tempat lain menggunakan berbagai teknologi atau protokol. Selanjutnya, parameter komunikasi data yang terdiri dari pertama, tujuan atau penerima harus benar dan sesuai. Yang kedua, data tidak boleh diubah. Yang ketiga, waktu pengiriman atau delay. Dan yang keempat adalah jitter, atau variasi waktu kedatangan sinyal, paket, data, atau informasi dalam suatu sistem komunikasi. Selanjutnya, bentuk komunikasi elektronik yang terdiri dari pertama, komunikasi suara. Yang kedua, komunikasi berita dan gambar. Dan yang ketiga, komunikasi data. Komponen sistem komunikasi data. Ada beberapa komponen di dalam sistem komunikasi data. Yang pertama, yaitu data yang berupa teks, audio, video, dan gambar. Yang kedua, pengirim. Yang ketiga, penerima. Yang keempat, media transmisi berupa kabel twisted pair, fiber optik, gelombang radio, wireless. Dan yang kelima yaitu protokol. Selanjutnya, analogi komponen sistem komunikasi data. Bayangkan pengirim sebagai seorang yang menulis surat atau data. Media transmisi sebagai surat itu sendiri yang dikirim melalui pos atau saluran komunikasi. Dan penerima sebagai orang yang membuka dan membaca surat tersebut. Jika suratnya jelas dan tidak rusak, pesan akan tersampai dengan baik. Tetapi, jika surat rusak atau hilang selama pengiriman, informasi dapat hilang. Aliran data terdiri dari pertama, simplex. Simplex adalah mode komunikasi satu arah di mana data harus dapat dikirim dari satu sumber ke penerima tanpa kemampuan tanggapan langsung. Yang kedua, half duplex adalah mode komunikasi dua arah di mana data dapat dikirim dan diterima, tetapi tidak secara bersamaan, hanya satu pihak yang dapat berkomunikasi pada suatu waktu. Yang ketiga, full duplex. Full duplex adalah mode komunikasi dua arah di mana data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan, memungkinkan interaksi langsung antara pengirim dan penerima tanpa harus menunggu giliran. Transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu pertama, media transmisi yang digunakan. Yang kedua, kapasitas channel transmisi. Yang ketiga, tipe channel transmisi. Yang keempat, kode transmisi yang digunakan. Yang kelima, mode transmisi. Yang keenam, protokol perangkat lunak. Dan yang terakhir, yaitu penanganan kesalahan transmisi. Fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Ada beberapa fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Di antaranya, memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu, memberikan informasi data terbaru atau up-to-date, dan memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Adapun persyaratan atau rekrutmen jaringan komunikasi data.
performance atau penampilan yang diukur dengan waktu respon jaringan, di mana dipengaruhi oleh jumlah pemakai, jenis media transmisi, dan jenis hardware dan software yang digunakan. Yang kedua, konsisten. Ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antar failure. Ketiga, reliabilitas atau reliability yang handal. Keempat, recovery yang kemampuan untuk pulih. Dan yang terakhir, security atau keamanan. Jaminan keamanan atas pengakses data oleh pihak-pihak yang tidak diharapkan. Tabel ini merupakan sejarah komunikasi data dari tahun 1837 sampai 1984. Pemodelan komunikasi data. Pemodelan komunikasi data adalah proses menggambarkan dan menganalisis bagaimana informasi dan sinyal dikirim, diterima, dan diproses dalam suatu sistem komunikasi. Ini melibatkan representasi struktur dan alur data dalam suatu sistem untuk memahami interaksi antar entitas atau komponen yang terlibat dalam pertukaran informasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang model TCP/IP dan OSI. TCP/IP model secara umum meliputi Hypertext Transfer Protocol HTTP yang menangani komunikasi antara server web dan browser web. Lalu, HTTP Secure, yaitu menangani komunikasi yang aman antara server web dan browser web. Lalu, File Transfer Protocol menangani transmisi file antar komputer.